Ya, bukan guys, bukan masalah channel. Sorry guys, kali ini agak kemayu dan tanpa kamera ya. Saya habis lost lagi di FTX guys. Saya habis lost di FTX. Ya walaupun nggak seberapa ya, cuman berapa juta. Cuman saya nggak habis pikir ada orang kayak gini ya. Dan kali ini saya mau mengekspos saja apa yang terjadi sama orang ini. Kemarin pun saya sudah bahas di TikTok. Cuman kali ini versi lengkapnya. Eh, udah saya nggak habis pikir, saya nggak mau lagi lihat fund saya udah relakan itu guys, apalagi tadi katanya ya di hack. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana, entah di hack dari sistemnya, entah dari outside, I don't know. Yang jelas aku bakal expose ini orangnya. So let's get started into video. Jadi dramanya kan yang kemarin sudah saya jelaskan di TikTok kan, memang dia tuh pengen masuk ke dunia politik untuk menjatuhkan CCG ya, karena CZ itu nggak ada privilege di US kayak gitu kan. Walaupun memang sudah ada Binance US, cuman nggak se-influence yang ada di FTX. FTX juga pernah dipanggil ke Senate untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan masih belum kelihatan bau busuknya di sana. Dan kita lihat di sini kronologis sebenarnya. Dan saya di sini udah mulai ini ya, emang di nature di crypto kan know your keys, know your coin. Jadi trustless. Don't trust verifier. Dan dari sini kelihatan ya. Terus 6 Oktober, hacker drain 600 million BNB. Binance start dumping FTT. FTX are urging CZ to stop dumping FTT. 8 November, CZ willing to stop dumping and trade all the FTT to BNB. Jadi ya ini ya guys. Aku takutnya mereka ini justru berencana ya. Kita nggak tahu. Yang jelas eh, ada hacker untuk dia nggak know BNB ya. Dan sisanya dia pengen kayak minta ini ya, apa namanya, blackmail ya. But I don't know what's going on. Tapi ini sungguh disayangkan ya kejadian ini ya. Dan akhirnya CZ will stop FTT if gives dan 500 million in BNB. Nah mungkin ini menggambar keras ya. They they have and will buy 100 580 BNB. Jadi seolah-olah ini ya, uh, entah ini bercanda atau enggak sih Zizi ya, aku nggak ngerti. Yang jelas Zizi minta ganti rugi dari uh, dana yang dihack itu ya. Dan ini terjelas dari yang kalimat yang saya screenshot di TikTok kemarin, yang tweetnya si SBF waktu itu ya. Dia menganggap, oh Zizi bisa datang ke DC atau enggak untuk bahas masalah regulatory. Dan ternyata guys, si FTX ini, si SBF di particular, dia Gensler ini udah termasuk korup ya. Aku nggak percaya masih ini, tapi ini masih sekedar rumor. Ini nggak ada yang tahu yang salah yang benar. Ini masih dalam tahap investigasi ya. Apa benar Gensler membantu FTX untuk menjadi monopolis secara regulatory ya? Karena ya itu tadi, CZ nggak ada privilege di US, dan salah satunya cara untuk mengalahkan CZ ya cuma dengan politik ya guys. Cuman dengan regulasi yang mana itu bisa serta-merta di apa dipatahkan di US ya. Karena di Binance sendiri kemarin FAT-nya kan mengenai ini ya, dana di Iran, aliran dana di Iran ya. Padahal kan yang namanya decentralized kan eh, itu nggak ada urusan sama jurisdiction ya. Tapi di sisi lain kita tahu US kan eh, kalau mau masuk visa aja orang Iran nggak boleh masuk ya. Jadi secara politik berseberangan kayak gitu. Itu yang terjadi ya kalau secara politik ya. Tapi kalau secara ini ya, eh, what's going on, maksudnya Ponzi-nya atau gimana guys, under the hood, kronologisnya. Itu dari tahun 2019 guys. Ini shout out to Dylan Litcher. Uh, dia
mengejawantakan semuanya ini ya apa 15 fixed rate loan ya. Dan waktu itu CZ eh, bukan CZ apa Zuzu salah satu Tracy Capital ini nyatanya eh, bangkrut yang kemarin kan sempat contagion kan gara-gara Zuzu nggak bisa ini apa ini kan venture capital kan tapi blow up kayak gitu ya gara-gara ini ya eh, di blow up sama si FTX. Sedangkan Alameda Research itu ya dia itu trading against di ini ya the user ya. Jadi hati-hati high high return with no risk ya. Ini too good to be true ya. Kalau too good to be true, please jangan pernah sentuh ini ya. Kemarin saya coba untuk main-main aja ya, walaupun cuma seberapa. Yang jelas aku pengen ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini ya. Nah ini lihat, last time they pressure my business partner to get me to delete the tweet. Nah dia ini ya, di pressure untuk menghapus tweetnya ya guys. Jadi sudah mulai menjurus pada 2019 ini guys, bukan 2023 ya. They start doing ICO, kita tahu kan ICO itu pamor Timer. Jadi mungkin pas rilis ICO-nya pre-mine, itu bisa pump setinggi-tingginya, tapi bisa goes to zero afterward ya guys. Itu nature dari kalau udah di unlock dan cabut liquidity ya. Again, why nobody calls or scam early enough? Risk of liquidation higher than return from exposing. Dari 2019 aja udah kelihatan nih guys. Dan ternyata eh, dia menggunakan FTT sebagai kolateral ya. Jadi dia bail out sana sini kayak BlockFi atau apa itu duit dari kalian semua guys. Duit dari FTT token terutama. Dan ternyata FTT token tuh jadi network utamanya si SBF ya. Pada nyatanya FTT goes to zero dan networknya pun goes to zero. Walaupun banyak argumen yang menganggap goes to zero itu cuma in paper. Cuman yang nggak di disclose itu bisa mungkin masih 1 million lebih ya. Tapi kita nggak tahu lah itu harta atau anu orang kita nggak bisa evidence juga. Mungkin dia punya apa hardware wallet atau brand wallet pun aku nggak ngerti. Yang jelas itu yang bisa saya sampaikan. Nah dia spoon up ya melakukan eh, transaksi FTT via ICO dan start FTX ya. Jadi dia mulai eh, menggunakan FTT via ICO dan crypto bull market kick off dan ya itu mereka make money banyak ya dari bull market kemarin ya. Cuman kalau udah contagion kayak gini, apalagi kemarin tokennya udah di-dump sama Binance kan, karena CZ udah tahu ini gelagatnya. Jadi ya sudah, Alameda lost money as a per trading days. Nah ini Alameda Research ya, yang apa itu CEO-nya si Caroline siapa itu lupa aku, si cewek itu yang sering viral di Twitter. Jadi ya itu ya guys, itu kenapa seperti yang dibahas ini Tom Face ini, eh, kalau dia punya company-nya, kecuali kalau dia nggak jadikan itu aset ya yang apa yang dilakukan si CZ. Cuman kita nggak tahu ya untuk kedepannya. Kalau Binance sih untuk mungkin berapa tahun ke depan masih safe. Cuman untuk kedepannya kita nggak tahu ya. Yang jelas si CZ ini eh, dia BUSD-nya nggak dari diisu dari Binance itu sendiri, guys, tapi Paxos. Cuman kan kita nggak tahu Paxos ini kemarin kan ada exposure juga atau enggak. Sedangkan kalau udah ada exposure, otomatis auditnya juga kayak gimana kan. Dan itu bisa contagion juga ke BUSD. Walaupun sekarang udah ada insurance fund dan proof of reserve, ya bukan berarti itu serta-merta dia punya proof authority ya guys. Ya dia punya proof authority. Maksud saya lebih ke eh, dia justru lebih kelihatan ya. Kalau mau mau nipu juga udah jelas. Jadi nggak bisa eh, dua arah untuk masalah movement dari funds ya seperti itu. Coba kita lihat dari tahun pace ini menyebutkan kenapa exchange yang punya native token ya, kayak FTX dan FTT, Binance dan BNB, Crypto.com dan CRO, MCO, terus apa lagi?
si Celsius dengan selnya itu bakal ini ya, insolvent ya. Coba deh. Guys, we don't have a problem with technology. Like, we don't have a problem with innovation. What we have a problem is the creation of your own money to fund that innovation. And I'm not saying Jeremy got rich off the token. I'm just saying the token was needed to fund the development. Maybe not in the first month, not in the second month, but that token is needed to continue to fund development. Like, Nah ya, jadi intinya tokennya tuh ya untuk dipakai development ya. Eh, karena mayoritas token kan dia sendiri yang cetak. Sedangkan kalau di sirkulasi kecil, ya, tiba-tiba di unlock kan value-nya juga udah kayak gimana. Jadi hukum supply and demand aja. Kalau supply-nya banyak, otomatis bakal ini ya, suram ya. Dan seperti itu. It's not like you can create all kinds of technology you want, or you're not breaking print money because they cannot build what they want to build without the money. Nah ya, karena project ini bukan ini ya, namanya protokol kan, bukan bisnis. Jadi nggak bisa di-treat sebagai bisnis ya. Kalau bisnis kan potensialnya upside-nya gede. Kalau misal kalian punya UMKM, itu tergantung fundamentalnya juga ya. Kalau misal sesuai sama kebutuhan pasar. Soalnya kalau ini nggak ada eh, cash flow ya di crypto. Jadi wajar itu tokennya di print buat jadi fund dari development. Tapi yang saya nggak habis pikir ini ya, sebenarnya masalah politik tadi ya. Terus nggak ada yang bisa jadi ini juga, jadi hero juga di sini. Sampai-sampai tadi malam itu juga disebutkan bahwa eh, si Justin Sun coba untuk bail out ya, dengan cara semua tokennya itu ya kalian bisa withdraw, cuman harus convert dulu ke TRX ya. Ya, ini kan lebih jahat lagi ya si Justin Sun. Soalnya ketika udah di pump semua, harga FTX naik, terus didam semua sama si Justin Sun ya, makin kaya lah dia. Cuman orang yang nggak bisa nih ya udah, apalagi yang penting bisa keluar aja dari sana kan. Terserah mau loss 50%, 70% habis didam itu. Yang penting asetnya keluar. Ya tapi ya tetap aja ya. Mungkin setelah ini regulation di kripto makin ketara ya. Tapi aku nggak bisa habis pikir ya. Dari 2019 dia sudah merencanakan ini ya. Gelagat busuk ini ternyata. Dan dipromot sama Tom Brady. Kalau semuanya yang afiliasi sama FTX itu ditangkap guys. Biden pun bisa ditangkap ya guys. Coba lihat di sini. Karena FTX sendiri kan seperti saya bilang tadi udah masuk ke politik ya. Dia tuh jadi donor terbesar nih, shout out to Kevin Spencer. Tadi penjelasannya saya lihat di Gap. Mind the Gap tuh adalah political party ya. Intinya dia khusus untuk donor ya. Terus dia seperti yang lihat di gambar ini, SBF kontribusi terbesarnya ke ini ya, Democrats. Dan sekarang megang Senate-nya. Walaupun sekarang lagi midterm election. Cuman ya ini apa untung dia anunya sekarang guys. Cuman kalau 2024 gimana kan dia bisa caplok berapa politisi ya. Sebenarnya ini nggak benar-benar free market ya inilah yang bilang kita hidup di kapitalisme ya juga enggak. Soalnya regulatory itu ya manusia juga bisa dibeli kan dengan kalau dia kalah saing tinggal beli peraturan aja kan pasal-pasal mana aja yang bisa masuk yang untuk menguntungkan dia kan. Sama kejadian sama Freeport aja berapa tahun untuk dia kan. Dia tuh bukan pidana secara ini ya apa pidana secara eh, dia membohongi rakyat atau apa bukan tapi dia kolutif ya guys jadi pasalnya tuh bisa dibeli untuk kepentingan pribadi jadi ya itulah nggak bisa pikir ya sampai eh, withdrawal tuh 380 sudah jadi money laundering ya ini syarat ini untuk di sini jadi intinya apa dari semua ini guys kalau saya pengen jelaskan. Eh, cara yang ini sepandai-pandai tupai melompat bakal jatuh juga ya. Walaupun cukup saya aja yang ada di kondisi ini ya. Walaupun saya lossnya nggak terlalu banyak. Tapi ya sudahlah. Yang jelas kita kawal terus SBF ini. Saya akan terus update konten karya kalian. Di TikTok saya pun juga fokusnya tentang ini ya. Apa breaking news tentang ini juga ya. Jadi kembali ya. Ini
portfolio saya yang di FTX cuman main-main aja ya, nggak sampai cuma berapa juta, cuman ya itulah masalah. Terakhir ya, fuck you SBF.